Halo Sobat Win Jakarta, saya Sabrina, perwakilan dari kelompok 2 PKN. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Win Jakarta tentang maraknya joki tugas yang ada di lingkungan Win. Gimana sih pendapat mereka tentang joki tugas ini? Yuk ikutin saya. Sobat Win Jakarta, kali ini saya lagi berada di lokasi Feulama dan di sini udah ada salah satu mahasiswa Win Jakarta. Halo Kak. Halo. Ini ganggu waktunya nggak nih? Enggak kok. Oh, enggak. Oke, aku boleh tanya-tanya sedikit ya tentang joki tugas ini. Boleh. Kakak sebelumnya udah pernah joki tugas belum? Udah Udah pernah. Apa sih alasan kakak milih joki tugas ini? Sebenarnya biar waktu buat ngerjain tugas bisa dipakai ke waktu yang lain sih. Oke. Terus gimana nih biasanya kakak nyari joki tugasnya itu? Biasanya di temen sih, soalnya temen ada yang suka joki tugas gitu. Oh, teman ada yang kerja sebagai joki tugas ya. Untuk harganya sendiri itu ditargetin berapa sama mereka? Tergantung sih, tapi biasanya 30 sampai 50 ribu. Oke, lumayan ya harganya. Dan biasanya nih mata kuliah apa yang kakak tugasnya itu buat ngejoki? Biasanya mata kuliah umum sih, kayak sosiologi, antropologi gitu. Oke, terus untuk sampai sekarang itu kakak udah ngelakuin berapa kali joki tugas? Kurang tahu sih, tapi kayaknya ada di bawah 5 deh. Di bawah 5. Oke, dan apakah kakak sendiri berpikir bahwa joki tugas ini cara paling efektif untuk menyelesaikan tugas? Sebenarnya enggak sih, yang paling efektif ya kita yang ngerjain sendiri. Dan untuk melakukan joki tugas ini nilainya itu dapat maksimal atau enggak? Pasti enggak ya, soalnya kan dia nggak tahu ketentuan apa aja yang harus dia kerjain. Iya benar. Terus untuk kedepannya nih, apakah kakak masih tertarik buat melakukan joki tugas? Kayaknya sih enggak ya. Enggak. Kalau alasannya kenapa? Ya mungkin kedepannya kalau ada tugas bisa dikerjain sendiri aja, jangan joki-joki tugas lagi, karena kan itu boros duit ya. Oh iya sih benar. Untuk kedepannya sendiri, apakah kakak masih tertarik untuk melakukan joki tugas? Kayaknya sih enggak ya. Alasannya kenapa tuh? Ya karena selain lebih efektif dikerjain sama kita sendiri, joki tugas juga itu sebenarnya boros duit. Oke. Terus pas kakak ngelakuin joki tugas itu, kakak ngerasa nggak sih kalau perbuatan itu salah atau sebaliknya kakak nggak ngerasa itu nggak salah? Sebenarnya ngerasa bersalah sih, cuma ya. Dan untuk melakukan joki tugas ini, hasil yang kakak dapatkan itu tugasnya apa? Sesuai yang diharapkan atau enggak? Kebanyakan sih nggak sesuai harapan ya, karena kan harusnya kita yang kerjain sendiri biar sesuai harapan tuh. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk waktunya. Selamat siang. Ya siap. Sobat Win, selanjutnya itu ada salah satu narasumber lagi, seorang mahasiswa Win Jakarta. Yuk kita samperin dia. Kak, selamat siang. Boleh jadi aku minta update sebentar buat bicara? Boleh? Oke. Sebelumnya kakak udah pernah joki tugas? Belum pernah. Oh pernah. Apa sih alasan kakak melakukan joki tugas itu? Waktu itu pernah sempat karena dapat banyak tugas sih. Banyak tugas ya. Untuk harganya sendiri biasanya dipatokin berapa? Biasanya kalau joki tugas tuh 5.000 per soal mungkin. 5.000 per soal. Oke. Untuk mata kuliahnya sendiri nih, rata-rata kakak ngejoki mata kuliah Biasanya aku ngejoki mata kuliah bikin makalah gitu. makalah ya. Untuk mata kuliahnya tertentu. Terus buat apa namanya, saat ini tuh udah berapa kali kakak melakukan joki tugas? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Oke. Terus kakak berpikir nggak nih kalau joki tugas ini cara paling efektif buat menyelesaikan tugas? Iya, karena itu kalau kita ngejoki bisa sambil ngerjain hal yang lain kan, selain kerjain sama joki tugas. Oke. Dan untuk nilainya sendiri nih dari hasil dari joki
tugas itu nilainya maksimal apa enggak nih? Tengah-tengah sih, kadang ada naik, ada yang oke. Dan untuk kedepannya nih, apakah kakak masih tertarik buat melakukan joki tugas? Mungkin kalau kepepet ya. Mungkin kepepet ya, oke. Dan pas kakak ngelakuin joki tugas nih, kakak ngerasa nggak sih kalau perbuatan itu salah atau justru kakak nggak ngerasa sama sekali kalau joki tugas salah? Salah ya. Dan untuk ketika melakukan joki tugas itu hasil dari jokiannya tersebut sesuai nggak dengan apa yang kakak harapkan? Enggak. Kenapa? Enggak sesuai keinginan aja sih, misalkan kayak saya maunya ini tapi dikasihnya malah yang sesuai dengan keinginan dia aja. Oh gitu. Oke baik, Kak Agus, selesai wawancaranya. Terima kasih untuk waktunya, selamat siang. Di Jakarta, kita ada satu narasumber lagi yang mau kita wawancara tentang joki tugas. Gimana sih pendapat dia? Yuk ikutin. Ini udah ada salah satu mahasiswi UIN Jakarta. Halo Kak, selamat siang. Boleh minta waktu sebentar nggak nih buat wawancara? Boleh, silakan. Oke. Menurut pandangan kakak, bagaimana sih orang yang sering melakukan joki tugas itu? Kalau menurut pandangan saya kan yang namanya joki tugas itu kan pasti kan kayak nyuruh orang lain buat ngerjain tugas kita kan. Nah, kalau menurut pandangan tugas sendiri tuh, kalau ngerjain tugas gue kan, kalau menurut pandangan tugas sendiri itu kayak apa ya, kan kita kan namanya kuliah, kita kan namanya menimba ilmu ya, jadi ngapain kita joki tugas, terus ilmu kita itu dapetnya kita dapet dari mana gitu. Baik gitu. Dan berarti menurut kakak ini ada nggak sih dampak negatif dari banyak ya dampak negatifnya? Yang pertama, ilmu yang udah kalian pelajari di kelas itu gak bakal terserap di otak kalian gitu, karena kalian gak mau pelajari sendiri gitu materi yang ada di kuliahan. Nah terus itu kan kayak kita kan sama aja kayak gak percaya diri sama diri kita sendiri, sama pemikiran diri kita sendiri gitu kan. Oke, berarti banyak nih tadi ya jadinya. Dan dampak positifnya sendiri ada nggak sih menurut kakak? Kalau dampak positifnya itu kan gue kan punya pengalaman ya, temen gue ada yang kuliah sambil kerja juga kan. Nah mungkin dampak positifnya itu bagi yang kuliah sambil kerja kali ya kan, dia kan nggak punya waktu nih buat kerjain tugas, jadi mungkin bisa aja dia sambil joki tugas. Itu kan namanya kan joki tugas, membantu dalam teman-teman yang kuliah sambil kerja juga gitu. Baik, jadi untuk orang-orang yang sibuk, ada dampak positifnya ya. Dan bagaimana sih perasaan kakak apabila salah satu teman kakak tuh ngelakuin joki tugas? Ya kalau menurut gue sih ya udah nggak apa-apa sih, itu urusan dia sendiri kan ya, dia yang ngelakuin gitu. Terus kayak ya udah ilmu yang terserap di dalam diri dia itu tergantung diri dia sendiri aja. Oke, baik. Dan kakak sendiri tuh merasa nggak sih ada nggak sih perbedaannya antara orang yang menggunakan jasa joki tugas ini sama orang yang menyelesaikan tugasnya sendiri? Ada pastinya kan. Kalau kita ngerjain tugas kita sendiri kan pasti kita lebih paham gitu ya sama materinya. Kita tahu nih kok materinya bisa kayak gini tuh awalnya kayak gimana. Sedangkan kalau kita ngejoki itu tuh kita tuh nggak tahu kok bisa sih jawabannya ini, kok bisa sih materinya tuh tentang ini kayak gitu. Kita nggak pahamin dulu nih seluk-beluk materinya itu seperti apa dari awal gitu. Oke, baik. Dan untuk pendapat kakak sendiri nih tentang orang yang terlalu sering ngejoki tugas itu kayak gimana? Orang yang terlalu sering ngejoki tugas itu ya menurut gue kayak bisa dikurang-kurangin aja nggak sih, jangan ngejoki terus. Seenggaknya itu tuh bisa nguasain materinya gitu loh, nggak harus nyuruh orang. Meskipun nih misalkan dia lu ngejoki tugas nih tapi lu pahami materinya, nah itu otak lu tuh nggak bakal berkembang kalau lu cuma pahami tapi lu nggak coba ngerjain sendiri. Oke, berarti di kehidupan mereka itu mereka nggak bakal berkembang. Iya. Terus menurut kakak sendiri nih, kalau menggunakan jasa joki tugas tuh ngerugiin nggak sih? Sih ya ada ruginya juga sih. Apa yang gimana tuh? Ya kayak ya ilmu yang lu pelajarin di kuliah itu gak bakal terserap di otak lu. Kayak lu ngapain gitu kuliah kalau ujung-ujungnya lu tuh cuma joki tugas, kayak lu tuh cuma ngabisin duit orang tua lu kan karena lu cuma ngejoki doang. Oke. Terus menurut kakak
hal apa yang bisa mencegah terjadinya kalau dan ada temen yang mau ngajuin tugas nih, kakak bisa ngelakuin apa untuk mencegah hal itu? Paling kayak gue tanya dulu nih alasan aku lu kenapa nih ngajuin tugas, apa nggak ngerti materinya atau kenapa. Nah itu mungkin bisa gue bantuin kali ya, kayak misalkan dia nggak ngerti materi ini, nah terus dia nanya nih sama gue, nih gue kira aku ngajuin aja kali ya gitu, tapi gue berusaha buat ngebantuin nih materinya tuh kayak gini-gini, gue coba jelasin ke dia biar dia tuh nggak ngejoki gitu, jadi biar dia tuh juga paham. Oke baik, berarti untuk cara mencegahnya itu coba dijelaskan dulu ya. Oke. Terus menurut kakak sendiri para penyedia jasa joki tugas itu perlu dibasmi nggak sih? Perlu sih sebenarnya, perlu, karena itu benar-benar merugikan banget. Kasihan orang yang udah benar-benar ngerjain tugas hasil diri dia sendiri, sedangkan ada orang lain yang ngerjain tugas hasil dari pemikiran orang lain, kan itu sama aja nggak bagus. Iya benar-benar. Terus perlu nggak para pelaku atau penyedia jasa joki tugas diberikan sanksi atau hukuman? Sebenarnya kalau hukuman itu ya tergantung sanksi sosial sih ya, paling Sanksi sosial. Oke. Dan untuk kakak sendiri, menurut kakak universitas perlu nggak sih untuk mengambil tindakan supaya joki tugas itu dihilangkan ya? perlu, apalagi skripsi kan sekarang udah banyak joki juga kan. Nah gimana tuh kalau skripsi banyak yang joki, dia gimana nanti mau kedepannya di dunia kerja kan? Harusnya sih tiap universitas itu lu menindaklanjuti tentang joki tugas, apalagi joki skripsi sih yang paling penting. Oh iya benar. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 POS PKN yang terdiri dari kelompok 4, 5, dan 6 PKN akan mempresentasikan mengenai 4 portofolio yang berjudul Merakai Joki Tugas di Lingkungan UIN. Mahasiswa melakukan pendirian mengandalkan joki tugas untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai portofolio 4 yang menjelaskan mengenai call to action yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada pembuatan kebijakan dan rencana baru. Maksudnya apa sih? Nah di dalam tahap ini pun juga ada step by stepnya. Pertama, kita sebagai pembuat kebijakan kita harus melihat dulu apa sih yang dirasakan oleh mahasiswa tentang dunia perjokian ini, apa yang dirasakan, dan lalu bagaimana juga kebijakan yang telah ada dari dunia tersebut. Lalu dari 2 aspek tersebut barulah kita bisa membuat kebijakan yang baru dan cocok untuk dijalankan di kampus kami misalnya di Jakarta di zaman sekarang. Nah, yang kedua selanjutnya adalah dengan mendiskusikan kebijakan dan rencana kerja kepada dosen. Setelah mengusulkan kebijakan yang cocok untuk mengatasi masalah perjokian, selanjutnya adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa UIN Jakarta agar berhenti melakukan joki tugas. Dan tahap ketiga, mensosialisasikan kepada mahasiswa UIN Jakarta dengan memberitahu kelebihan dan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang sudah kami buat bagi mahasiswa UIN Jakarta. Kelebihan dari kebijakan atau peraturan yang kami buat, di mana para pelaku joki tugas maupun pengguna joki tugas nantinya akan merasakan efek yang jelas, sehingga ketika mereka mendapatkan sanksi sosial tersebut, mereka akan berpikir 2 kali ketika ingin melakukannya, dan lambat laun perilaku joki tugas ini akan berkurang dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pemberian sanksi dan denda bagi mereka para pelaku yang dari golongan menengah ke bawah akan berpikir jika ia melakukan hal tersebut dan diketahui oleh pihak kampus, dan mereka akan membayarkan denda yang cukup besar. Dan kemungkinan mereka tidak mampu untuk membayarkan denda tersebut, sehingga ia akan mengurungkan niat mereka untuk menggunakan joki tersebut. Dengan memberitahukan kelebihan dari kebijakan yang telah kami buat akan membuat para instansi menyetujui kebijakan yang telah kami buat tersebut, karena kebijakan tersebut cukup membuat efek jerah bagi para pelaku joki tugas. sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menyampaikan mengenai kebijakan tentang joki tugas. Nah, joki tugas itu merupakan hal yang tidak berdiri karena terjadi di lingkungan kampus. Dengan adanya joki tugas dapat membuat mahasiswa menjadi malas dan tidak dapat mengembangkan dirinya di
di UIN sendiri kebijakan joki tugas itu belum ada, padahal peristiwa tersebut tuh malah terjadi. Bahkan pada tahun 2009 pernah terjadi joki tugas dalam ujian langsung mandiri UIN. Tapi tidak ada kebijakan apapun untuk mengatasinya. Juga dalam hukum, dalam pemerintahan itu joki tugas itu dianggap sebagai kasus penipuan dan dapat dikenakan pidana penipuan. Nah, di kampus ini belum ada kebijakan untuk para joki dan yang memberikan jokian. Nah, kami memberikan beberapa kebijakan untuk para yang joki dan yang memberikannya. Nah, yang pertama ini ada sanksi sosial. Sanksi sosial ini diberikan kepada keduanya yang memesannya dan yang mengerjakannya, supaya mereka ini bisa jerak atas perilaku yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, yang kedua ini ada sanksi sosial ekonomi. Nah, sanksi sosial ekonomi ini diberi dengan memberikan pembayaran atau didenda dengan pembayaran yang sangat besar, supaya mereka itu berpikir untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau buruk untuk dirinya sendiri atau orang lainnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan kebijakan. Adanya kebijakan yang dirasakan dari kebijakan ini, para pelaku joki tugas itu akan merasakan efek jerah dari sanksi tersebut. Dengan mereka mendapatkan sanksi sosial yang ada, mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga lambat laun mereka akan mengurangi kebiasaan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak akan mengulangi perbuatan itu. Nah, kebijakan selanjutnya adalah pemberian denda atau sanksi berupa uang. Nah, pemberian denda berupa uang ini bisa dibilang cukup efektif, apalagi jika pelaku joki tugas ini merupakan dalam ekonomi menengah ke bawah, karena mereka tidak bisa membayar maupun melunasi denda yang ia dapatkan. Nah, kalau kekurangan ya, sanksi sosial menyebabkan diskriminasi di lingkungan kampus. Jadi, si pelaku joki ini bisa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, karena perilaku yang dia dapatkan nantinya dia akan menjadi pribadi yang pemurung karena itu tidak menyenangkan yang dia dapat setiap harinya. Dan pada kebijakan yang memberikan sanksi berupa uang, sebenarnya sangat rawan terjadi kecurangan kembali. Jika misalkan para pelaku joki ini memiliki harta kekayaan yang banyak dan tidak sesuai dengan denda yang ia keluar, maka mereka akan melakukannya kembali. Dan karena menurut mereka denda tersebut itu tidak seberapa, dan lagi diberikan sanksi denda seperti ini sebenarnya mudah untuk melakukan penyelewengan dana yang seharusnya denda tersebut diberikan untuk fasilitas kampus atau kegiatan kampus disebutkan oleh pakai bertanggung. Cukup sekian dengan kebijakan mengenai joki tugas. Sini kami akan menjelaskan tentang masalah yang kami ambil, yaitu maraknya joki tugas di lingkungan UIN Jakarta. Saat ini masalah joki tugas itu masih sangat banyak dirasakan oleh para mahasiswa, karena pada saat ini joki tugas itu sangat mudah diakses oleh mereka semua. Joki tugas itu banyak menyediakan jasa-jasanya di sosial media seperti di Twitter, ataupun bagi mereka yang punya teman-teman yang menawarkan joki tugas itu sangat mudah sekali untuk mereka akses. Jadi kami memilih masalah ini untuk kami bahas di hari ini. Sebenarnya, dalam penyebaran masalah ini cukup luas di lingkungan UIN Jakarta. Bahkan di UIN Jakarta sendiri, kasus joki tugas ini sudah ada sejak tahun 2009, yang dimana terdapat 2 pelaku joki tugas yang tertangkap basah melakukan joki tugas ujian masuk mandiri UIN Jakarta. Dan hingga saat ini masih ada kasus-kasus joki tugas di lingkungan UIN Jakarta yang belum diketahui oleh pihak kampus. Kemudian ada fungsi lainnya juga, yaitu fungsi moral force dan fungsi iron stop.
dan juga fungsi guardian of value yang semua ini tidak mencerminkan kepada para mahasiswa yang masih melakukan joki tugas. Hingga masyarakat kampus perlu untuk mengatasi permasalahan ini secara bersama-sama agar terciptanya keberfungsian dari fungsi mahasiswa tadi, dan kita sebagai mahasiswa dapat menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat. Itulah beberapa alasan mengapa semua warga kampus harus turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masalah joki tugas ini memang harus ditangani oleh instansi, karena masalah joki tugas ini jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan mempengaruhi kinerja para mahasiswa dan mempengaruhi masa depan mereka dalam dunia pekerjaan nantinya. Walaupun terdengar sepele, pemberian tugas dari dosen ini kepada para mahasiswa bukan hanya sekedar nilai, tetapi juga sebuah proses pembentukan karakter mahasiswa yang bertanggung jawab, sehingga permasalahan ini menjadi sangat penting dan instansi harus ikut andil dan dalam penyelesaian masalah joki tugas tersebut secara tuntas. Dan masyarakat kampus juga perlu untuk bertanggung jawab mengatasi persoalan joki tugas ini, karena hal itu jelas-jelas merusak nilai budaya akademik dan nilai etis yang sudah ditegakkan sejak lama. Selain itu juga jika dibiarkan terus-menerus muncul, para pelaku joki tugas ini akan membentuk karakter sifat pembohong untuk kedepannya nanti. Dan kemudian perilaku joki tugas ini juga sudah tidak sesuai dan melenceng dari fungsi-fungsi kita sebagai mahasiswa, yaitu seperti agent of change, yang dimana agent of change ini adalah mendorong mahasiswa sebagai agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan untuk menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dengan masih banyaknya mahasiswa yang melakukan joki tugas, hasil wawancara yang telah kami lakukan, terdapat perbedaan pendapat antara masing-masing narasumber. Contohnya itu pada narasumber pertama yang dia mengatakan bahwa tidak perlu adanya pihak universitas untuk menghilangkan upaya joki tugas tersebut, karena menurutnya itu adalah hak masing-masing setiap orang untuk melakukan joki tugas tersebut. Selagi dia menggunakan dirinya sendiri, maka menurutnya itu tidak masalah. Nah, dia juga mengatakan bahwa siapa tahu dengan adanya joki tugas ini dapat membantu orang-orang yang memang sedang kekurangan dalam hal finansialnya, sehingga dapat merasa terbantu. Ya, walaupun caranya salah, tapi menurutnya itu dapat meringankan orang-orang yang memang dia sedang membutuhkan itu. Nah, berbanding terbalik dengan narasumber yang kedua, di mana dia mengatakan bahwa perlu adanya upaya dari universitas untuk menghilangkan perilaku joki tugas tersebut, karena menurutnya itu sudah mencederai nilai-nilai budaya akademik. Nah, dalam begitu akan membangun generasi muda yang tidak bertanggung jawab serta tidak jujur dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa. Nah, dengan begitu nilai-nilai budaya akademik dapat berjalan dengan semestinya, sehingga menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, jujur dan berkarakter baik, sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkompeten. Pemerintah sendiri telah membuat suatu kebijakan atau peraturan, yaitu salah satunya pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pada pasal 25 ayat 2, di mana terkait kasus plagiasi atau kasus menjiplak ini. Nah, kasus plagiasi ini juga dapat terbukti melanggar hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, hukuman pidana bisa terjadi kalau karya yang dijiplak itu sudah terdapat di hak cipta. Kalau terbukti melanggar, HAKI bisa ditindak pidana penjara ataupun denda. Nah, jika terbukti melanggar pasal tersebut, ancaman penjara tertulis yaitu selama 2 tahun dan denda itu sebesar paling banyak 200 juta. Nah, kebijakan atau peraturan dari Universitas Islam Negeri Jakarta itu sendiri melarang adanya sistem joki tugas ini, karena itu jelas-jelas sudah melanggar nilai-nilai akademik kebudayaan. Nah, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya nih berjalan dengan baik. Terbukti masih banyak kasus-kasus
joki di UIN ini. Namun dengan begitu dapat kita lihat bahwa kebijakan di UIN itu sendiri sudah ada, namun belum cukup memadai. Nah, ada beberapa orang dan kelompok yang umumnya memperhatikan masalah joki tugas meliputi siswa yang bekerja keras dan berjuang untuk menghasilkan tugas mereka sendiri umumnya merasa terdampak oleh praktik joki tugas. Mereka mungkin menyadari ketidakadilan yang ditimbulkan dan mendukung upaya untuk menghentikan praktik ini. Nah, ada pula dosen dan pengajar. Para pengajar memperhatikan adanya ketidaksesuaian antara kualitas kerja siswa yang dikumpulkan dan kinerja mereka dalam pembelajaran kelas. Mereka juga mungkin menemui tugas yang memiliki gaya penulisan, bahasa atau ide yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang bersangkutan. Nah, ada pula staf administrasi, bagian administrasi kampus seperti itu atau petugas prorektorat ujian juga dapat memperhatikan indikasi atau laporan terkait tugas. Mereka mungkin terlibat dalam penegakan kebijakan atau dalam upaya pencegahan yang lebih luas. Nah, ada orang tua siswa dalam praktik tugas mungkin tidak menyadari atau terlibat langsung, namun ketika masalah ini diangkat ke publik atau dalam diskusi dengan pihak sekolah, beberapa orang tua mungkin ikut prihatin dan mendukung penanganan masalah ini. Selanjutnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai portofolio 3 yang berisikan mengenai kebijakan yang telah kami buat. Berhubungan dengan Jakarta ini belum memiliki kebijakan mengenai para pelaku joki tugas, di sini kami sekelompok berdiskusi mengenai hukuman apa saja yang cocok untuk para pelaku joki tugas. Di sini ada 3 hukuman, yaitu yang pertama ada hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Di mana hukuman ringan ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menghafal Al-Quran, di mana para pelaku joki tugas ini diberikan hukuman menghafal Al-Quran oleh dosen yang bersangkutan dengan ketentuan dari dosennya tersebut. Yang kedua yaitu skorsing, di mana para mahasiswa atau para pelaku joki tugas ini tidak bisa mengikuti kelas yang mereka melakukan joki, maka itu dia tidak bisa mengikuti kelasnya dengan ketentuan dari dosennya tersebut. Yang kedua yaitu hukuman sedang, di mana ada 2 poin. Yang pertama itu pertimbangan nilai minimum mata kuliah. Jadi para pelaku joki tugas ini diberikan nilai minimum C oleh dosen yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu pertimbangan kelulusan mata kuliah, di mana dosen yang bersangkutan memberikan pertimbangan apakah mahasiswa tersebut dapat lulus dalam mata kuliah tersebut. Dan yang ketiga yaitu hukuman berat. Hukuman berat di sini cuma ada 1 poin, yaitu DO atau drop out, di mana mahasiswa tidak bisa melanjutkan perkuliahan hingga tuntas. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kebijakan adanya joki tugas. Yang pertama, bagaimana kebijakan baru yang diyakini dapat menangani masalah tersebut? Kebijakan itu ada kebijakan ringan, sedang, dan berat. Kebijakan ini dibuat untuk para pelaku joki yang nantinya akan ada efek jerah bagi yang melakukan joki. Kedua, mahasiswa akan berpikir ulang sebelum melakukan joki tugas karena konsekuensi yang diberikan dari kebijakan yang diciptakan. Terakhir yaitu hukuman berat, yaitu di DO. Yang kedua, dengan memberikan sanksi, mahasiswa diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dan yang terakhir, jika tidak ada sanksi atau kebijakan ini, nantinya para mahasiswa-mahasiswa lain yang mengerjakan tugas dengan adil dan tidak menggunakan joki akan merasa adanya rasa ketidakadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang telah kami buat. Yang pertama itu keuntungan dari hukuman ringan. Ada meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pelaporan tindakan perjokian. Yang kedua itu membantu mahasiswa untuk persiapan kelulusan saat berada di semester akhir. Yang selanjutnya itu ada keuntungan dari hukuman sedang yang kami usulkan, yang yaitu agar mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah masing-masing. Selanjutnya ada keuntungan dari hukuman berat.
yaitu agar memberikan stimulus kepada mahasiswa lain agar mereka tidak mengikuti perjokian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari mengapa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan sebelumnya atau Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya terkait pembentukan kebijakan terhadap praktik joki yang beredar di kalangan mahasiswa itu tidak bertentangan tentunya dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dapat ditekankan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak membahas secara langsung ataupun secara tegas terkait kebijakan pengentasan perjokian di kalangan masyarakat mahasiswa ini, sehingga permasalahan ini itu berada di bawah wewenang dari institusi pendidikan terkait dalam pembentukan regulasi kebijakan dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, kebijakan yang dibentuk oleh institusi pendidikan ini juga harus memiliki sifat yang konstitusional. Sifat konstitusional itu berarti sifat yang memiliki keadilan, kesetaraan, dan juga memenuhi hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakannya, baik itu dalam pembentukan kebijakan berupa peraturan sanksi ataupun lainnya. Dan juga tujuan dari pembentukan kebijakan tersebut tuh harus mengembangkan keterampilan yang dari mahasiswa itu sendiri, tentunya juga mengembangkan integritas dan juga moralitas dari mahasiswa. Dan juga institusi pendidikan juga harus memastikan bahwa kebijakan ataupun sanksi yang dibuat terkait ada praktik joki ini harus selaras dengan aturan dan regulasi yang berada di tingkat lokal maupun nasional. Oke, pertanyaan terakhir, badan atau tingkat instansi mana yang harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan yang diusulkan, atau nantinya siapa yang bertanggung jawab agar menyelenggarakan kebijakan yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yang bertanggung jawab untuk menjaga suatu kebijakan atau kebijakan berbuat ini adalah lembaga pendidikan sendiri. Nah, kita harus mulai dari bawah. Nah, siapa sih lembaga pendidikan dari bawah? Itu dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa itu harus melihat bagaimana masalah perjokian ini sudah cukup marak terjadi di kampus-kampus itu, seperti di kampus kami juga, di kampus Jakarta. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kami berharap mahasiswa itu bisa saja akan betapa buruknya melakukan kasus perjokian ini untuk masa depan mereka juga. Nah, selanjutnya untuk lembaga pendidikan yang itu adalah kampus kami sendiri, yaitu kampus di Jakarta. Nah, kami berharap kampus di Jakarta itu bisa bekerja sama dengan kami. Kami tidak bilang kalau kebijakan kami itu sebenarnya, tapi kami berharap kami serta kampus di Jakarta itu bisa bekerja sama untuk sama-sama merevisi agar kebijakan kami buat ini bisa lebih cocok dan bisa lebih relevan dipakai di kampus kami. Nah, lalu di atasnya ada siapa lagi? Di situ ada contohnya Kemendikbud. Nah, kenapa Kemendikbud? Supaya kebijakan-kebijakan yang sudah kami dan kampus Jakarta sudah setujui bisa diimplementasikan di kampus-kampus lain juga. Nah, pasti ada cara-cara lain atau tekanan lain dari kebijakan yang kami buat untuk setiap kampus. Tapi kami berharap kebijakan-kebijakan kami itu bisa jadi benang merahnya di kampus-kampus lain supaya tujuan utama kami yaitu untuk menghilangkan kasus perjokian yang ada di kampus itu bisa hilang. Nah, jadi itu saja penjelasan portofolio ketiga kami dari kelompok 4. Setelah satu tadi kami berharap kebijakan kami bisa relevan untuk dipakai di kampus kami di Jakarta, atau paling tidak kami sedang bisa bekerja sama supaya kebijakan kami bisa dipakai di kampus kami maupun di kampus-kampus lain. Jadi kita bisa ke portofolio selanjutnya.